Berikutnya saya akan membahas berkaitan dengan time frame sekarang ya, karena banyak pertanyaan yang sering muncul, ya, banyak pertanyaan yang sering disampaikan oleh teman-teman semuanya, penggunaan time frame yang menjadi satu kebimbangan di sana ya. Time frame adalah satu periode atau satu kumpulan pergerakan market dalam satu periode ya. Kita bisa memilih dengan time frame M1 1 menit, 5 menit, 15 menit, kemudian H1 dan sebagainya. Kapan kita menggunakan time frame yang kecil, kapan kita menggunakan time frame yang besar, bahkan kapan kita menggunakan time frame yang tengah ya. Tentu kita menyesuaikan dari tipe trading yang kita ambil. Kita tidak bisa sapu rata semuanya kita gunakan ya. Kita menggunakan scalping, kita menggunakan day trading dan sebagainya. Tidak bisa kita serta-merta menggunakan satu time frame saja, tetapi ibarat kita menggunakan gaun, kita menggunakan pakaian, maka sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita menggunakan teknik scalping, maka gunakan time frame yang lebih rendah untuk melihat perkembangan, untuk melihat pergerakan harga yang lebih detail di sana. Sebaliknya, ketika kita menggunakan swing trading, kita menggunakan trading jangka panjang, maka gunakan time frame yang lebih besar, time frame yang lebih tinggi, karena itu punya tingkat validitas yang tinggi. Sehingga penggunaan time frame tidak bisa serta-merta, oh time frame-nya pakai yang berapa, H1, M15 dan sebagainya, tetapi ikutlah dari sistem trading yang kita gunakan, tipe trading yang kita ambil. Saya sendiri ketika saya menggunakan day trading, ada kalanya saya menggunakan time frame M15, tetapi saya lebih cenderung ke H1 dengan pergerakan yang hampir stabil, dengan tingkat kecepatan yang tidak terlalu cepat, kemudian tidak terlalu lambat juga, sehingga saya lebih mudah memahami. Tentu ini berkaitan dengan kenyamanan dalam kita bertransaksi, kenyamanan kita dalam membaca pergerakan yang dikumpulkan dalam satu time frame tadi. Maka tidak bisa saya H1, teman-teman mungkin dengan menggunakan time frame yang sama. Ya, silakan nanti disesuaikan sendiri. Intinya bagaimana kita mengambil teknik itu, bagaimana kita menggunakan tipe trading yang kita gunakan, maka sesuaikan. Yang pasti ketika kita menggunakan trading jangka panjang, maka gunakan time frame yang lebih besar ya, minimal D1 atau weekly. Ketika kita menggunakan day trading, maka kita bisa menggunakan time frame yang lebih lambat, di tengah-tengahnya, misalkan di M15, misalkan di H1 dan sebagainya. Kita nanti cobakan, kita nanti uji apakah di situ nyaman buat kita atau tidak. Yang jelas kalau kita menggunakan day trading, menggunakan time frame yang besar, D1, W1, tentu akan kesulitan kita melihat dan mengamati pergerakan yang ada di sana. Kemudian kalau kita menggunakan scalping juga begitu. Scalping ini kita mengambil pergerakan-pergerakan kecil, sehingga untuk memastikan kita bisa membaca pergerakan dengan baik, maka kita bisa menggunakan time frame yang lebih rendah, mungkin M5, mungkin M15. Ya, silakan dicoba semuanya, silakan sesuaikan dengan karakter kita masing-masing, dimana ini cocok buat kita, ini nyaman buat kita dalam membaca pergerakan. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang sering muncul juga, saya akan bahas di sini berkaitan dengan take profit, berkaitan dengan stop loss. Selalu menjadi pertanyaan di dalam kita melakukan analisa, di mana kita meletakkan take profitnya, di mana kita meletakkan stop lossnya. Sekali lagi, take profit maupun stop loss adalah bagian dari sistem kita, bagian dari rencana trading kita. Tidak selalu kita menggunakan take profit, tidak selalu kita menggunakan stop loss dengan angka yang sama. Setiap hari perkembangan market selalu berbeda. Ada kalanya range hariannya kecil, ada kalanya range hariannya besar. Dan kita tidak bisa selalu menggunakan angka take profit yang sama. Misalkan 300, misalkan 500, tidak bisa begitu. Karena kalau kita langsung sapu rata dengan angka yang sama, bisa jadi marketnya lebih rendah, bisa jadi marketnya lebih slow, sehingga akan kesulitan kita mendapatkan keuntungan di sana, termasuk menempatkan stop loss kita ya. Kalau kita hanya fokus pada angka, misalkan hanya 300 pergerakan, hanya 500 pergerakan, atau bahkan 2%, tentu ini membuat kita nanti jadi hanya fokus pada satu angka itu, sehingga menyebabkan kita terkadang berpikir kita sudah masuk dengan stop loss, tetapi kenapa masih selalu tersentuh? Maka jawabannya,
Karena kita hanya fokus pada angka, kita tidak fokus pada teknikal, kita tidak menyeimbangkan antara angka itu dengan teknikal. Padahal lebih nyaman, lebih tepat ketika kita sesuaikan, ketika kita bisa menyelaraskan antara teknikal ini dengan persentase profit atau persentase kerugian batasan risiko yang kita ambil di sana. Bisa jadi satu hari kita 2%, bisa jadi hanya 1% ya, bergantung bagaimana kondisi pasarnya dan bagaimana kita mengambil keuntungan di sana. Ada kalanya kita hanya mengambil peluang-peluang kecilnya. Kalau kita mengambil peluang kecilnya, kita hanya bergerak dengan perhitungan waktu yang cepat, maka tempatkan posisi stop lossnya jangan terlalu dekat. Sebaliknya juga jangan terlalu jauh. Kalau kita menempatkan terlalu jauh, nanti keuntungan atau profit kita akan jauh dari tersentuhnya atau jauh dari tercapainya pergerakan yang ada. Sehingga sesuaikan saja. Misalnya di pagi hari atau di marketnya Asia, kita hanya mengambil sekitar 100-200 pergerakan. Atau bahkan kita di sesi Eropa kita mengambil 200 sampai 400 di sana. Atau sesi yang malam hari atau Amerika Eropa itu ketemu di sana, kita bisa mengambil target peluang profit yang lebih besar, misalkan sampai 600 pergerakan. Tentu semuanya bagaimana kita nanti menyelaraskan ya. Tidak selalu dengan angka yang sama, tidak selalu dengan persentase yang sama setiap saat. Karena itu menjadikan kita nanti tidak bisa berinovasi, tidak bisa mengembangkan, dan tidak bisa kita menyesuaikan kondisi-kondisi yang ada di sana. Bagi saya, take profit adalah bagian atau target profit adalah bagian dari orientasi kita untuk mencapai satu target itu. Tetapi tidak harus dengan angka yang sama, bisa jadi nanti kurang, bisa jadi nanti lebih. Sementara stop loss adalah bagian dari batasan resiko. Tidak harus menggunakan stop loss, kita bisa menggunakan pending order batasan. Kita bisa menggunakan close secara manual ya. Semuanya kita bisa menyesuaikan dalam kondisi seperti apa kita menerapkan seperti itu. Karena kalau kita hanya menerapkan angka yang sama setiap hari, take profitnya 100, TP-nya 50, tentu satu saat kita akan menemukan market yang pergerakannya besar sekali, sehingga begitu 50 itu cepat sekali tersentuhnya. Karena itu sekali lagi, ketika kita masih belum paham dengan bagaimana kita mengambil resiko, bagaimana kita mengambil target itu, maka akan kesulitan kita di dalam konsisten dalam profit kita, akan kesulitan dalam kita bertahan dalam trading kita. Karena itu perbanyak latihan, perbanyak mencoba untuk mengeksplor, untuk menggali potensi kita, agar kita bisa menempatkan target kita di mana, agar kita bisa menempatkan resiko kita di mana. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mengawali pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan diberikan profit yang maksimal semuanya. Kita akan lanjutkan nanti dengan materi berikutnya. Kita akan lanjutkan dengan perjalanan kita menyisiri kota di Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk selalu berkarya, untuk selalu memperhatikan tingkat kejenuhan kita, untuk selalu melepas rasa penat kita, sehingga semangat kita tetap menyala, semangat kita terus berkobar untuk terus bergerak, untuk terus maju dan berjuang mendapatkan target dan tujuan kita. Terima kasih semuanya, kita ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.